Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Makro Islam atau pengantar Ekonomi Makro Islam. Materi hari ini adalah ekonomi makro dan evolusi uang. Selanjutnya, ekonomi makro Islam dan ruang lingkupnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pendahuluan, untuk ruang lingkup ekonomi makro itu adalah aktivitas ekonomi suatu negara, jadi nanti melibatkan peran pemerintah. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro, karena mikro itu kecil, jadi hanya mempelajari aktivitas atau perilaku individu dalam ekonomi. Termasuk juga adalah aktivitas suatu perusahaan dalam perekonomian. Karena kita belajar ekonomi makro, maka akan mempelajari aktivitas suatu perekonomian negara yang melibatkan pemerintah dan menggunakan uang. Yang akan dipelajari yang pertama adalah uang, karena uang akan menunjukkan harga nominal. Nah, harga nominal ini akan menjadi penting dalam ekonomi makro. Salah satunya ketika kita membahas inflasi, itu pasti kan harus ada harga nominal. Bagaimana akan mengukur tingkat inflasi kalau tidak ada harga nominalnya? Kemudian untuk ekonomi mikro, kebalikannya, dalam ekonomi mikro kita tidak memerlukan harga nominal, namun yang dibahas biasanya hanya harga relatif. Harga relatif itu untuk membandingkan suatu komoditas dengan komoditas lain, gitu ya. Jadi tingkat harganya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah untuk ekonomi makro itu adanya pembeli dan penjual raksasa dalam suatu perekonomian yang disebut sebagai pemerintah. Misalnya kalau dalam ekonomi makro kita belajar pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional dengan mengukur menggunakan produk domestik bruto, di situ kan ada belanja pemerintah. Nah, di sini pemerintah sebagai pembeli dan penjual raksasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan dalam ekonomi mikro tidak melibatkan pemerintah karena luang lingkupnya adalah sangat kecil. Nah, tadi dalam ekonomi makro yang pertama dibahas adalah uang, karena uang ini nanti akan selalu kita sebut-sebut dalam ekonomi makro, sangat berhubungan dengan aktivitas suatu perekonomian dalam sebuah negara. Nah, ruang lingkup uang sendiri paling tidak ada meliputi tiga ya. Yang pertama adalah uang kertas. Uang adalah uang kertas dan uang logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran. Saya kira teman-teman juga sudah tahu rekening koran itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda kauran, merupakan ringkasan transaksi dalam suatu rekening nasabah di perbankan gitu. Kemudian yang B adalah A, berarti kan yang A tadi ya uang kertas, logam, dan simpanan dalam bentuk rekening koran, ditambah dengan tabungan, ditambah lagi dengan deposito berjangka pada bank-bank umum. Ini yang dihitung adalah yang B, bank-bank umum saja, tidak termasuk lembaga non-bank. Nah, sedangkan yang C, ruang lingkupnya lebih besar lagi, itu adalah A tambah B, tambah tabungan, dan deposito berjangka pada lembaga-lembaga non-bank. Berarti yang dihitung adalah lembaga bank umum tadi masuk dan lembaga non-bank, seperti Pegadaian, kemudian PMT, dan sebagainya. Nah, di antara tiga ruang lingkup uang ini ada A, B, dan C. Itu ketika ditanya yang mana paling liquid, mana yang paling mudah dicairkan antara A, B, atau C, maka yang paling liquid tentu saja adalah definisi uang atau ruang lingkup uang yang A. Karena di situ tidak ada deposito berjangka. Selanjutnya adalah perkembangan bentuk-bentuk uang. Yang pertama, ketika masa barter itu menggunakan uang yang disebut uang komoditas, transaksi menggunakan komoditas barang, kan tukar menukar barter misalnya beras dengan kelapa, kemudian beras dengan kebutuhan lain gitu ya, atau garam dan sebagainya. Selanjutnya berkembang muncul uang kartal. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh
lembaga, dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Sentral (BI), berupa uang logam dan uang kertas, sebagaimana yang kita gunakan sehari-hari. Kemudian muncul lagi adalah uang giral. Uang giral ini bentuknya adalah tagihan di bank-bank umum. Jadi selain bank umum tidak bisa mengeluarkan uang giral. Uang giral bentuknya seperti cek, seperti giro, bisa juga untuk saat ini ada kartu kredit, kartu debit itu masuk definisi uang giral. Selanjutnya klasifikasi uang. Yang pertama ini dari buku saya ambilkan buku ekonomi moneter ya, terbitan Universitas Gadjah Mada. Yang pertama adalah ada full bodied money. Jadi di sini nilai uang itu sama dengan nilai barang. Artinya ketika uang itu menjadi barang, itu nilainya sama dengan ketika barang itu menjadi uang. Misalnya adalah emas gitu ya. Emas itu nilainya full. Jadi ketika dia menjadi emas, nilainya juga sangat berharga. 1 gram emas, misalnya sekarang 1 jutaan, tapi ketika 1 gram emas itu dicetak menjadi uang, gitu, itu juga nilainya seperti itu. Karena kan pada masa dulu masih menggunakan uang logam yang berasal dari emas dan berasal dari perak. Nah, ini juga bisa disebut dengan full bodied money. Lebih ringkasnya adalah full bodied money itu nilai intrinsik uang tersebut sama dengan nilai nominalnya. Kemudian yang kedua adalah representatif full bodied money. Representatif adalah mewakilkan, merepresentasikan. Ini contohnya adalah surat emas yang pernah beredar di Amerika Serikat. Jadi pernah beredar surat. Surat itu kan bentuknya kertas, tapi dalam surat itu menyatakan bahwa kepemilikan seseorang gitu ya, bahwa si A ini memiliki emas sekian gram gitu. Itu disimpan dalam suatu bendahara keuangan. Nah, tapi untuk peredarannya sudah tidak digunakan sejak tahun 1933. Jadi hanya merepresentasikan, mewakilkan. Jadi tadi selembar kertas bisa mewakilkan sekian gram emas misalnya. Karena kalau transaksi langsung menggunakan emas dalam jumlah besar itu kan sangat berbahaya. Maka di Amerika pernah sekian gram emas itu bisa diwakilkan dengan selembar kertas atau biasa disebut dengan sertifikat. Kemudian yang ketiga adalah kredit money. Kredit money biasanya dikeluarkan oleh bank sentral yang saat ini masih digunakan. Yang kita gunakan adalah uang logam dan uang kertas. Selanjutnya syarat-syarat uang. Syarat uang yang pertama harus ada jaminan. Biasanya menjamin adalah pemerintah, bank sentral gitu ya, dan juga dijamin secara hukum oleh undang-undang yang berlaku. Kemudian diterima secara umum oleh warga negara Indonesia dari ujung Sumatera sampai Papua gitu. Kemudian nilainya cenderung stabil. Jadi misalnya kalau 10.000 hari ini bisa mendapatkan 1 potong ayam, itu besok pagi seharusnya juga bisa mendapatkan 1 potong ayam. Jadi nilainya cenderung stabil. Kemudian mudah disimpan, ya. Jadi uang itu kan bentuknya mudah disimpan logam dan kertas yang bisa dilipat. Bayangkan kalau uang itu bentuknya misalnya seperti bintang gitu ya, susah disimpan, susah ditaruh di dompet dan sebagainya. Jadi uang dibentuk sedemikian rupa oleh bank sentral agar mudah disimpan. Kemudian mudah dibawa, tidak berat, karena bahan-bahannya sudah dipilih oleh bank sentral menggunakan bahan-bahan yang sangat berkualitas. Kemudian tidak mudah rusak juga. Jadi misalnya sekali itu uang tidak sengaja kena hujan atau tercuci di baju itu tidak langsung rusak gitu ya. Jadi masih bisa digunakan. Kemudian mudah dibagi, artinya ketika kita bertransaksi menggunakan uang yang nominalnya besar, 50.000 buat beli nasi Padang gitu ya. Kemudian ada kembaliannya. Jadi mudah dibagi. Selanjutnya atribut-atribut uang. Atribut ini adalah sesuatu yang harus melekat pada uang tersebut. Jadi ada 3. Yang pertama adalah atribut hukum, atribut fisik, yang ketiga adalah atribut ekonomi.
untuk atribut hukum, uang itu harus diterbitkan oleh lembaga resmi. Untuk di Indonesia adalah Bank Sentral, Bank Indonesia yang dicetak oleh Perum Peruri, kemudian disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk atribut fisik, secara fisik dia nyaman dipakai atau dibawa kemana-mana itu gampang gitu ya. Kemudian tahan lama, artinya ketika tidak sengaja tercuci atau kena air sekali, dua kali itu tidak langsung sobek. Kemudian tidak mudah dipalsukan. Biasanya kan ada nomor serinya dan juga ada benang pengaman untuk uang asli ya. Kemudian mudah dikenal. Kemudian untuk atribut ekonomi atau yang secara ekonomi uang itu harus diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia atau warga yang tinggal di Indonesia, kemudian memiliki keseragaman nilai. Jadi kalau uang 10.000 itu disebarkan dari ujung Sumatera sampai Papua, itu juga harus nilainya 10.000 sama. Meskipun nanti 10.000 dibelanjakan di Pulau Jawa dengan 10.000 dibelanjakan dengan di Pulau Papua, pasti dapat barangnya akan berbeda. Nah, kemudian kestabilan nilai, kemudian nilai pecahan yang sesuai. Untuk kestabilan nilai itu harusnya ini ada kata cenderung stabil, karena bagaimanapun uang itu nanti akan terkena inflasi, tapi tidak serta-merta sehari dua hari ya, ada jangka waktunya. Selanjutnya adalah fungsi uang. Sebenarnya banyak sekali fungsi uang dalam perekonomian, tapi tiga fungsi utama adalah yang pertama, uang sebagai satuan pengukur nilai. Kemudian, misalnya ya, pengukur nilai ketika kita beli buku, itu buku bacaan atau buku tulis atau apa, itu kan ada harganya. Jadi buku itu bernilai berapa, itu kan bisa dihargai dengan uang. Kemudian sebagai alat tukar menukar sangat jelas sekali. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Selanjutnya, apa sih pentingnya uang bagi perekonomian? Secara garis besar, uang itu seperti darah dalam tubuh manusia. Jadi uang dalam perekonomian itu kan dia harus mengalir terus gitu. Bayangkan kalau manusia nggak punya darah atau perekonomian tidak punya uang, nggak jalan perekonomiannya. Seperti manusia kalau tidak memiliki darah, maka dia tidak bisa berjalan atau mati. Nah, untuk itu fungsi uang adalah dia akan memperlancar proses produksi dan juga distribusi. Semua membutuhkan uang, bahkan untuk dari segi konsumen kita membeli sesuatu itu juga membutuhkan uang. Yang ketiga adalah alat tukar di masyarakat. Jadi itu adalah pentingnya uang bagi perekonomian secara garis besar. Baik, sampai di sini. Nanti kalau yang belum jelas bisa ditanyakan dilanjut pada diskusi. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.